Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alfa Fazur Rahman dari jurusan Tadris Bahasa Inggris IMACE, dari kelompok 26 Praktik Ibadah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Dabai dan Zabiha. Mari kita mulai penjelasannya. Yang pertama itu rukun penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, pekerjaan menyembelih kurban atau zabu. Yang kedua yaitu penyembelih hewan kurban atau zabih. Yang ketiga yaitu hewan yang akan disembelih. Dan yang keempat, alat untuk menyembelih kurban. Jika keempat rukun sudah terpenuhi, maka bisa melakukan kurban. Nantinya kurban akan dinyatakan sah menurut syariat Islam. Namun jika ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi, maka kurban tidak akan sah dan tidak bisa dilakukan amalan kurban sekalipun dilakukan di tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Adapun 4 syarat sah hewan untuk kurban. Yang pertama, usia hewan kurban. Kambing hanya boleh usia di atas 1 hingga 2 tahun, domba hanya boleh usia di atas 6 hingga 12 bulan, sapi hanya boleh usia di atas 2 hingga 3 tahun, unta hanya boleh usia di atas 5 hingga 6 tahun. Jika usia hewan yang akan dikurbankan kurang atau melebihi, maka tidak sah hukumnya untuk digunakan berkurban. Yang kedua itu kondisi hewan secara fisik. Hewan tersebut harus dalam keadaan sempurna. Yang ketiga yaitu status kepemilikan. Itu harus jelas dan juga tidak ada riwayat buruk apapun. Yang keempat, jenis dan pembagian hewan kurbannya masing-masing. Selanjutnya, tata cara kurban. Yang pertama, hewan harus dirobohkan ke kiri terlebih dahulu dengan kepala menghadap kiblat. Selanjutnya itu membaca basmalah. Yang ketiga, sembelih tanpa mengangkat pisau dari leher. Lakukan dengan langsung memotong 3 saluran di tenggorokan, yaitu saluran pernapasan, makanan, dan pembuluh darah. Yang pertama, itu pastikan hewan benar-benar mati dan sudah tidak mengeluarkan darah. Gantung hewan dengan posisi kaki diikat ke atas dan kepala menghadap ke bawah. Ini bertujuan agar darah mengalir dan tidak terjadi pembekuan. Yang ketiga, segera ikat saluran, makanan, dan bagian pengeluaran seperti anus. Ini bertujuan untuk menghindari dari kotoran mencemari organ dalam. Yang keempat, lakukan pengulitan secara bertahap, mulai dari bagian dada hingga ke perut. Yang kelima, mengeluarkan bagian rongga dada dan perut. Bagian rongga dada dan perut, pastikan berhati-hati saat mengeluarkan jeroan, karena berpotensi meracuni daging. Yang keenam yaitu pisahkan bagian daging, jeroan, dan tulang. Dan yang terakhir, langsung timbang daging dan jeroan yang akan didistribusikan. Sekian penjelasan dari saya mengenai dabai dan zabia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.